Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi TIK bagi guru BK dengan dosen Bapak Baharudin Al-Habsyi MPD. Presentasi ini disusun oleh Andriana Vitasari, Rodi Hamzah, dan Nurul Setioningsi. Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada klien yang membutuhkan dalam pengentasan permasalahan yang dihadapi serta mendapatkan solusi dengan memanfaatkan multimedia TIK dalam merancang, mengelola, serta mengembangkan program bimbingan dan konseling maupun data. Tujuan TIK dalam bimbingan dan konseling: memberikan alat bantu baik bagi siswa maupun konselor dalam upaya melakukan investigasi untuk mempermudah konselor memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Fungsi dan peranan TIK dalam bimbingan dan konseling: 1. Publikasi. 2. Pelayanan dalam bantuan bimbingan dan konseling. 3. Pendidikan. Tahukah teman-teman semua metode-metode penggunaan TIK dalam BK? Metode yang pertama menggunakan metode online seperti email, SMS, telepon, chatting, dan weblog. Metode yang kedua menggunakan metode offline seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access, video player, dan Visual Basic. Keuntungan TIK dalam BK: sebagai sarana atau alat untuk melakukan publikasi mengenai bimbingan dan konseling kepada masyarakat atau publik. 2. Mempermudah konselor dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling. Mempermudah konselor dalam pelaksanaan layanan konseling kepada klien yang tidak memiliki banyak waktu untuk bertemu. Manfaat TI bagi konselor: menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih, efektif, dan efisien dalam menggunakan TIK. Menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan TIK. Menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan TIK dalam BK. Keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor, di antaranya: 1. Keterampilan menggunakan komputer. 2. Keterampilan menggunakan komputer sebagai alat untuk menulis. 3. Keterampilan menyusun serta membuat program komputer. 4. Keterampilan dalam mencari dan mengeksplorasi informasi. Komponen utama sistem teknologi informasi: 1. Hardware atau perangkat keras. 2. Software, perangkat lunak. 3. Brainware, orang yang membuat, menggunakan, dan memelihara sistem. Jenis media TIK: 1. Komputer. Hampir setiap bulan muncul genre-genre baru dalam dunia komputer. 2. Peralatan audio. Peralatan audio yang dipergunakan dalam proses bimbingan dan konseling seperti tape recorder. 3. Peralatan visual. Alat visual dapat bermacam-macam ragamnya seperti video player dan VCD atau DVD player. Presentasi kedua adalah guru BK di era revolusi industri. Sejarah revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi barang. Fenomena yang terjadi antara tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, transportasi, dan teknologi.
Sehubungan dengan munculnya revolusi industri, maka terjadi perubahan arah kehidupan. Menurut Satria 2020, ada 5 arah kehidupan pada revolusi industri. 1. Perubahan teknologi yang berpengaruh pada perubahan pola pikir. 2. Perubahan pekerjaan dan profesi. 3. Perubahan peta kompetisi. 4. Perubahan perilaku dan pola pikir. 5. Perubahan skill. Peluang dan tantangan di era revolusi industri. Peluang yang muncul di era revolusi industri adalah basis industri yang kompetitif. 2. Investasi pada teknologi. 3. Basis industri yang kompetitif dan integrasi UKM dan kewirausahaan. Tantangan yang muncul di era revolusi industri. Konselor dituntut untuk mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan memberi pelayanan kepada konseli yang lebih personal dan profesional. Kurangnya keterampilan yang memadai. Masalah keamanan teknologi informasi. Demikian sedikit presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.